Halo semuanya, jumpa lagi di Karir Nesia. Dalam video podcast kali ini gue bakal ngebahas tips buat CV berbahasa Inggris. Nah, tonton video podcast ini sampai selesai, oke? Nah, membuat CV dalam bahasa Inggris itu mengharuskan kita bekerja lebih ekstra khususnya saat merangkai kata-kata. Nah, jika perusahaan adalah orang yang fasih berbahasa Inggris nih, tentu mereka akan lebih mudah menangkap kesalahan-kesalahan dalam CV kita. Jadi, sesuaikan tata bahasa dengan baik ya. Jadi bisa gunakan kalimat singkat untuk memasukkan lebih banyak informasi ke dalam ruang yang lebih kecil. Nah, jangan lupa untuk tinggalkan subjek kalimat seperti I, my manager, me, dan juga kata ganti posesif seperti my, mine, his, her, dan beberapa elemen-elemen lainnya. Nah, kesalahan ejaan dan juga tanda baca itu bisa jadi batu sandungan loh dalam CV kamu. Nah, lalu selanjutnya nih, kata kunci juga penting. Jadi ingatlah bahwa resume Anda itu dapat dibaca oleh komputer. Nah, jadi perangkat lunak pemindaian resume itu diatur sedemikian rupa sehingga mengambil kata kunci dan jargon industri yang terkait dengan postingan pekerjaan tertentu. Nah, nggak hanya artikel, ternyata saat ini CV milik pribadi itu juga harus dioptimasi. Jadi sebelum menulis resume nih, baca kembali deskripsi pekerjaan dan tuliskan semua kata kunci yang kamu lihat, dan hal tersebut biasanya berupa kata benda gitu. Jadi faktanya nih, kalau kalian tahu, upaya ini itu mampu membantu para pelamar kerja dalam membuat resume dan surat pengantar kerja yang efektif gitu. Nah, lalu lanjut nih, jangan lupakan unsur utama dalam CV. Jadi setelah mempertimbangkan elemen-elemen yang aku sebutin tadi, nah seperti pemilihan tata bahasa hingga kata kunci, nah jangan lupakan elemen standar untuk membuat CV. Jadi perhitungkan template nih. Contoh, CV menarik saat ini. Memang ya, mulai dari desain yang menarik namun nggak berlebihan. Nah, namun ini juga tetap harus diperhitungkan bahwa dalam pembuatan CV kamu ada usaha yang lebih gitu. Jadi bagaimanapun estetika resume nih, standar itu nggak boleh diabaikan lah. Jadi informasi standar ini juga nggak boleh dilewatkan. Seperti nih, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja. Nah, kamu juga harus memasukkan seperti kemampuan, bakat, hingga hobi sehari-hari kamu. Tapi jangan terlalu berlebihan ya dalam menuliskan semua itu. Cukup informasi yang penting aja secara padat dan juga jelas gitu. Nah, selanjutnya cek lagi secara keseluruhan. Jadi setelah membuat CV yang epic, pastikan kamu nggak menyanyiakan semua kerja keras dengan meninggalkan kesalahan-kesalahan kecil yang kelak itu bisa berakibat fatal. Nah, jadi cek lagi setiap baris, setiap kalimat, kata demi kata untuk meminimalisir kesalahan. Nah, jadi waspada ya, segala kesalahan itu bisa menjadi hal yang cukup krusial. Nah, lalu selanjutnya nih, pakai action verb agar terlihat menarik. Nah, action verb ini mampu menunjukkan tindakan tertentu. Contohnya nih seperti solve, manage, initiate, accomplished. Nah, contoh kata kerja pasif itu adalah am, was, have, and have. Nah, saat membuat CV, kata kerja bersifat tindakan seperti itu ternyata mampu membuat kamu terlihat penuh motivasi dan juga energik. Nah, pemilihan kata kerja yang menarik itu juga bisa mampu menghadirkan sebagai kata kunci dalam resume loh. Nah, jadi contohnya nih, bedakan dua hal berikut ini. Manage a team of 20 employees dan was in charge of 20 employees. Nah, kira-kira mana ya yang lebih menarik? Tentu aja kalimat yang pertama, yakni manage a team of 20 employees. Nah, oke. Jadi, itulah sedikit tips untuk membuat CV berbahasa Inggris. Nah, semoga bermanfaat ya. Aku Sasmita, thank you and see you. Bye-bye.